Bandung, kota kembang yang tak pernah layu, selalu mengikat hati siapa saja yang mengunjunginya. Dinginnya udara, pegunungan yang menyelimuti kota ini bagai selimut lembut yang menenangkan jiwa. Jalan-jalannya yang berkelok-kelok seperti pita sutra yang membelah kota, membawa kita menyusuri sejarah dan keindahan alam yang tiada tara. Kota ini adalah sebuah lukisan yang terus diperbaharui dengan warna-warna cerah dari bangunan kolonial yang berpadu harmoni dengan gedung-gedung modern. Setiap sudut kota menyimpan cerita dan pesona tersendiri. Bandung selalu siap menyuguhkan pengalaman yang tak terlupakan. Saat berkunjung ke Bandung, tak elok rasanya jika tidak mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Salah satu museum bersejarah di Bandung yang terletak di Jalan Asia Afrika, nomor 65 Braga, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Sampurasun warga Bandung, saya Reja. Hari ini saya akan berkunjung ke salah satu museum bersejarah yang ada di Kota Bandung, yaitu Museum Konferensi Asia Afrika. Penasaran dengan sejarahnya? Simak terus di Bandung Punya Cerita. Berakhirnya Perang Dunia Kedua tidak serta-merta membawa kedamaian dunia. Masalahnya, kolonialisme di Asia dan Afrika masih terus berlanjut, mengingat beberapa negara telah meraih kemerdekaan. Konflik internal dan eksternal akibat politik penjajahan serta munculnya perang dingin antara blok barat dan blok timur semakin memperumit situasi. Perlombaan senjata nuklir dan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia menimbulkan ancaman perang baru. Meskipun PBB telah ada, organisasi ini belum mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara efektif, terutama bagi negara-negara di Asia dan Afrika yang menjadi korban utama dari berbagai konflik. Pada awal tahun 1954, konferensi Kolombo yang dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia, India, Pakistan, Birma, dan Ceylon menjadi titik awal dari gagasan konferensi Asia Afrika. Dalam konferensi tersebut, Indonesia melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengusulkan perluasan kerjasama regional di tingkat Asia Afrika. Usulan ini muncul sebagai tindak lanjut dari cita-cita lama untuk membangun solidaritas antar negara Asia Afrika dalam melawan penjajahan. Meskipun disambut dengan skeptis, usulan Indonesia ini akhirnya diterima oleh semua peserta konferensi dan dicantumkan dalam komunike akhir. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan konferensi Asia Afrika, yang kemudian secara resmi digelar pada tahun 1955. Usulan Indonesia untuk mengadakan konferensi Asia Afrika disambut positif oleh banyak negara Asia dan Afrika. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu dan peserta, dukungan terhadap ide ini semakin kuat. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, awalnya ragu, namun setelah kunjungan Perdana Menteri Indonesia, ia yakin akan pentingnya konferensi ini. Hal serupa juga dinyatakan oleh Perdana Menteri Burma, yaitu U Nu. Untuk mempersiapkan konferensi ini, para pemimpin negara-negara peserta konferensi Kolombo, Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Ceylon mengadakan pertemuan di Bogor pada akhir tahun 1954. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakat agenda tujuan dan negara-negara yang diundang pada konferensi Asia Afrika. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah dan kota Bandung ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi, yang rencananya akan berlangsung pada akhir April 1955. Dalam persiapan konferensi Asia Afrika, berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara peserta lainnya. Di tingkat internasional dibentuk sekretariat bersama yang diketuai oleh Ruslan Abdul Ghani dari Indonesia. Di dalam negeri dibentuk panitia interdepartemental dan panitia setempat untuk mengurus berbagai aspek persiapan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pertukaran nama gedung dan jalan sebagai simbol semangat konferensi. Bandung dipilih sebagai tuan rumah dan dipersiapkan secara matang untuk menyambut para delegasi. Gedung Konkordia berganti nama menjadi Gedung Merdeka, sedangkan Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dewi Warna. Jalan Raya Timur pun berganti nama menjadi Jalan Asia Afrika. Sebanyak 25 negara diundang, dan 24 diantaranya mengonfirmasi kehadiran mereka. Dengan segala persiapan yang matang, konferensi Asia Afrika siap digelar pada akhir April 1955.
Pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 April 1955 berlangsung meriah dengan kehadiran para pemimpin negara di berbagai penjuru Asia dan Afrika. Presiden Soekarno dalam pidato pembukaannya, Let a New Asia and a New Africa be born, menekankan pentingnya persatuan Asia dan Afrika dalam menghadapi tantangan kolonialisme dan membangun perdamaian dunia. Pidatonya yang inspiratif mendapat sambutan hangat dari para peserta konferensi. Konferensi berlangsung dengan berbagai perdebatan, namun semangat persatuan dan kerjasama antar negara Asia Afrika tetap terjaga. Setelah melalui serangkaian sidang, akhirnya dihasilkan deklarasi Bandung yang berisi 10 prinsip dasar hubungan antar bangsa yang dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi negara-negara Asia Afrika dalam membangun kerjasama dan perdamaian dunia. Koran-koran yang dipajang di samping saya merupakan saksi bisu kolonialisme yang terjadi di wilayah Asia dan Afrika. Dan juga koran-koran ini memberitakan berita besar dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada kala itu. Koleksi Museum Asia Afrika menyimpan harta karun berupa foto-foto langka yang mengabadikan momen bersejarah Konferensi Asia Afrika. Melalui koleksi yang kaya ini, kita dapat merasakan atmosfer pertemuan penting yang telah mengubah peta politik dunia. Jadi Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan pada tanggal 24 April 1980 oleh Presiden kedua Indonesia, Presiden Soeharto. Ide gagasan munculnya Museum Konferensi Asia Afrika ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu Bapak Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Tujuannya adalah untuk melestarikan nilai serta sejarah dari Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di gedung ini pada tahun 1955. Jadi itulah awal mulanya ada museum ini pada tahun 1980, tepatnya 24 April 1980. Oke, jadi apabila kita ngomong gaya arsitektur, kita akan mulai dari bagaimana gedung ini dibuat. Gedung ini sudah ada sejak tahun 1920 pada khususnya ya, yaitu mulai adanya gedung yang berada di sebelah timur dari tempat kita berada sekarang. Gaya arsitekturnya namanya Art Deco. Ini adalah gaya arsitektur yang sangat digemari pada masa itu, di tahun 1920-an. Arsiteknya namanya Charles Prosper Wolff Schumacher. Beliau merupakan dosennya Pak Karno ketika di ITB kala itu. Sedangkan di tempat sekarang kita berada ini merupakan gedung yang sudah ada sejak tahun 1941 yang diarsitekturi oleh yang namanya Albert Frederick Albers. Gaya arsitektur gedung ini namanya International Style. Banyak juga yang menyebutkan bahwa namanya adalah Streamline Deco karena berbentuk melengkung dengan garis-garis lurus dan sebagainya. Jadi ada dua jenis, yang di sisi timur itu namanya Art Deco, diarsitekturi oleh Charles Prosper Wolff Schumacher, sedangkan yang di sisi barat itu juga disebut sebagai Streamline Deco yang diarsitekturi oleh Albert Frederick Albers. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, jadi di dalam perancangnya ada dua. Yang sisi gedung Merdeka itu diarsitekturi oleh Charles Prosper Wolff Schumacher, sedangkan yang di sini diarsitekturi oleh Albert Frederick Albers. Benda yang paling berharga dari museum ini, menarik ya. Jadi memang ada beberapa artefak yang dikonservasi dan dijaga oleh museum ini. Mulai dari alat-alat yang kita bisa lihat di diorama, kemudian ada tanda tangan delegasi, dan juga yang paling penting adalah arsip-arsip terkait Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Mulai dari arsip dokumen, foto, maupun audiovisual. Itulah yang dijaga oleh Museum Konferensi Asia Afrika. Segala hal yang berhubungan dengan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, itulah yang dijaga. Tetapi di sisi lain yang dijaga juga adalah semangat dan nilainya, yaitu yang hasil dari konferensi ini yang biasa kita sebut sebagai semangat Bandung atau Dasar-Sila Bandung yang lebih umum.
di masyarakat kita. Itulah yang dijaga. Semangat apa? Semangat kemerdekaan, semangat untuk menghargai satu sama lain, menghargai hak asasi manusia, semangat equality atau kesetaraan dan sebagainya. Itulah yang dijaga. Jadi tidak hanya artefaknya, tidak hanya hasil-hasil konferensinya, namun juga semangatnya. Betul, jadi setiap Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu, Museum KA buka museum. Jadi seperti yang bisa kita lihat sekarang pun, sekarang sedang ada edukasi museum yang dilakukan oleh Museum KA dalam bentuk rombongan-rombongan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, Museum KA juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan edukatif. Seperti yang baru saja berlangsung bulan lalu, namanya Bandung Historical Study Games. Itu salah satu kegiatan kita mengajak anak-anak muda untuk keliling bangunan-bangunan bersejarah di kota Bandung dengan kerangka sejarah konferensi Asia Afrika. Tapi kita juga punya berbagai kegiatan lainnya dan kita juga merangkul teman-teman muda dalam sebuah komunitas namanya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Itulah yang dilakukan oleh Museum KA sebagai pelayanan publiknya. Yang pertama, jangan males untuk belajar sejarah. Kita kadang males buat belajar hal-hal yang udah terjadi di masa lampau. Males ngapalin tanggal, males ngapalin nama-nama negara sponsor dan sebagainya. Pertama, jangan males. Yang kedua adalah coba cari tahu tentang betapa kerennya Indonesia pada waktu itu. Buat teman-teman muda, sebenarnya kita bisa belajar banyak hal dari konferensi Asia Afrika. Salah satunya, kita bisa belajar tentang betapa kerennya Indonesia. Kenapa saya bilang keren? Karena waktu itu negara yang merdeka hanya ada 29 negara di Asia dan Afrika. 23-nya dari Asia dan hanya ada 6 negara merdeka di Afrika. Pasca konferensi Asia Afrika yang membawa semangat kemerdekaan tersebut, kita punya 109 negara merdeka di Asia dan Afrika. Tahu dari mana? Mereka adalah negara-negara yang hadir di gedung ini pada tahun 2015, pada saat peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika. Tahun depan, kita akan mengadakan peringatan 70 tahun KAA. Ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana semangat tersebut, semangat yang terjadi 70 tahun yang lalu, tetap relevan hingga hari ini. Bagaimana semangat yang ada di 70 tahun yang lalu, tetap bisa kita rasakan hingga saat ini. Semangat apa? Yang seperti yang saya sampaikan tadi. Semangat kemerdekaan, menghargai satu sama lain, dan sebagainya. Konferensi Asia Afrika masih sangat relevan hingga hari ini. Jadi jangan males buat belajar. Itu aja. Wah, seru banget acara hari ini. Sampai tak terasa sudah di penghujung acara. Saya Reja, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara seru lainnya. Bye-bye!